Halo di friend, balik lagi nih sama gue Iren dan juga ada. Pikul di sini. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seru nih sama radio Sama siapa tuh? kampus nih. Kita udah ngundang 3 radio kampus nih. Kita langsung aja kali ya Kak kenalan. 45 Radio nih Kak. Hai semuanya, kenalin gue Aceh dari 45 Radio. Gue sekarang kuliah semester 5, jurusan ilmu komunikasi. Salam kenal. Salam kenal Kak Halo, Aceh. Kak Aceh. Halo semuanya, gue Miska dari 45 Radio. Sekarang semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta. Oke, halo Kak Halo, Miska. Kak Miska. Halo. Oke, kita Lanjut nih, lanjut Ren. ke dari Tiara FM. Halo, gue Vicky dari Tiara FM. Gue semester 3, jurusan Manajemen Perdagangan. Salam kenal. Salam kenal Kak Vicky. Halo, Kak. Selanjutnya, halo, gue Rizal dari UKM Radio Tiara. Dan gue semester 3 juga sama kayak Vicky tadi di Stay Romangun. Salam kenal Oke. Kak Rizal. Salam kenal, Kak. Lanjut dari UMN Radio. Halo semuanya, kenalin nama gue Holly. Gue salah satu mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong. Sekarang jurusan 5 di Fakultas Perfilman. Halo Kak Holly. Halo, Kak Wali. Halo. Kita di sini mau ngapain sih, Viko? Kita di sini sebenarnya mau nanya-nanya aja sih. Kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol aja. Oke, Ngobrol kita langsung aja santai. Viko. Ke pertanyaan pertama, Ko. Apa tuh? Gue mau nanya, apa sih yang bikin lo tertarik nih sampai lo ini join radio kampus lo? Tiara FM dulu deh. Oke, gue pribadi sih kayak mau ningkatin skill public speaking gue ya. Karena gue juga tuh kalau ngomong di depan banyak orang tuh masih grogi atau kaku gitu kan. Dan menurut gue UKM ini tuh bisa bimbing gue buat ningkatin skill public speaking gue sih. Oke. Betul. Lanjutnya dari mana nih, Piko? Dari Kak Holly dulu deh, dari UMN. Oke, kalau gue kenapa memutuskan buat masuk radio kampus UMN Radio karena dari SMA juga sih. Dari SMA tuh waktu itu pernah diundang jadi salah satu narasumber di radio RRI. Nah, waktu itu ngeliat penyiarnya kayak, wah asik banget ya jadi penyiar ya. Dan waktu masuk UMN ternyata ada UMN Radio, jadi kayaknya udah waktunya untuk terjun dan ngerasain gimana sih caranya atau gimana sih rasanya kerja di dunia radio gitu sih. Oke. Nih, kalau Lanjut, dari Five Radio nih, Kak Aceh. Sebenarnya tadi tuh alasan-alasannya menurut aku pada kayak wah alasannya tuh bagus banget ya, punya tujuan dari awal gitu. Sementara aku tuh awal masuk 45 itu kan aku pas maba ya. Terus tuh bener-bener masih clueless gitu soal organisasi-organisasi di kampus. Waktu ada pasti yang buka pendaftaran KSM itu, gak tahu kenapa tuh aku pengen aja gitu loh masuk radio karena waktu SMA kan nggak ada school radio ya. Terus aku juga anaknya kepo aja gitu. Kalau radio kan kita cuma bisa denger aja. Misalnya kita lagi di jalan denger radio, yang kita denger suaranya aja. Tapi kita nggak tahu nih produksi di dalamnya kayak apa. Nah itu yang bikin yang penasaran. Dan akhirnya aku coba deh daftar. Sebenarnya nggak expect gitu sih bakal terima di 45-nya karena aku tuh sebelumnya nggak pernah organisasi apapun di SMA atau waktu SMP. Jadi sebenarnya ikut masuk 45 ini juga karena pengen nyari pengalaman pertama ikut organisasi gitu. Dan karena penasaran sih sama cara kerja di radio tuh kayak gimana gitu. Oke. Kurang Lanjut, lebih Kak. jawabannya sama semua ya, Ren ya? Betul. Lanjut Kak Piko, pertanyaan Lanjut selanjutnya. sekarang gue yang nanya ya. Oke. Apa aja sih rutinitas kakak nih untuk yang di radio kampus yang lo lakuin sebelum memulai siaran? Rutinitas unik nih sebelum memulai siaran. Ritual-ritual nih apa nih? 45 dulu deh. Yang pasti kalau aku tuh lebih biasanya briefing dulu ya sebelum mulai siaran. Terus berdoa juga. Sebenarnya kalau sebelum siaran tuh nggak terlalu banyak rutinitas yang gimana-gimana sih. Karena biasanya itu abis kelas langsung siaran gitu. Atau enggak dari rumah ngebut tiba-tiba harus langsung siaran gitu. Jadi kayak nggak terlalu ada rutinitas yang gimana-gimana gitu. Paling biasanya setelah siaran sih. Biasanya tuh anak 45 tuh kalau abis siaran pasti ngumpul-ngumpul dulu di lab bisa sampai sore, sampai maghrib, sampai dikunciin dulu kayak gitu.
Oke, kalau dari Kak Aceh gimana Kak? Jadi biasanya aku tuh satu hari sebelumnya, aku sama tim siaran aku tuh biasanya suka ngumpul di kosan temen aku. Itu di situ kita tuh suka ngobrolin kayak topik yang bakal dibahas besok. Pokoknya sambil makan kayak mau sambil main-main kayak bahkan kadang-kadang juga latihan juga sih di situ. Kita biasanya ngumpulnya di satu hari sebelumnya karena kan kita program pagi gitu. Oke, lanjut aja kali Ren. Ke UMN, Kak Holly. Kalau misalnya dari gua sih sama anak-anak Women Radio biasanya sebelum siaran tuh kita diskusi dulu, ngobrol-ngobrol dulu soal topik siarannya nanti, nentuin kira-kira nanti pembawaannya gimana, narasumbernya kita kulik-kulik dulu sebelum nanti ngobrol beneran gitu. Cuman kalau yang unik di Women Radio itu ada salah satu kayak tradisi yang nggak wajib-wajib amat ya sebenarnya, cuman kita rekomendasiin. Itu tradisinya senam mulut. Jadi kayak ada tahap-tahapnya gitu dari tahap 1 sampai 5 atau 6 tahap gitu. Nah, senam mulutnya itu ngelatih supaya nanti kalau ngomong kita lancar, nggak belibet gitu. Nah, lucunya tuh pas kita lagi senam tuh biasanya kita ketawa-ketawa karena pas lagi senam tuh pasti ekspresi kita jadi aneh-aneh, jadi lucu-lucu gitu kan. Oke, menarik nih senam mulut Menarik juga dari. nih. Kalau dari Tiara FM, Kalau gua sih kalau siaran kayaknya nggak ada yang unik gimana. Paling kayak cuman kita tuh bercanda sih sama teacher yang lain biar nggak kaku gitu pas siaran. Kayak pokoknya ngebangun suasana gitu biar ketawa-ketawa, biar santai gitu pokoknya pas siarannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari gue ya, Kul. Pertanyaannya itu, apa aja kegiatan radio kampus lo nih selama pandemi? Dari Tiara dulu deh, dari Tiara. Kalau kegiatan selama pandemi paling awal-awal tuh bikin konten ya buat Instagram di Snap Story gitu, kalau nggak IGTV. Awal-awal sih bikin pas kita quarantine tuh lagi tuan TikTok banget ya, jadi kayak ngambil-ngambil konten dari TikTok gitu, bikin tips and trick kayak gitu sih. Terus paling kayak medpart online sama radio kampus lain buat liputan online gitu. Sama paling rapat, udah gitu-gitu aja. Kalau dari ini nih, dari UMN Radio nih, Kak Holly. Gimana, Kak? Kalau kegiatan kita selama pandemi sih yang paling besar, yang paling masif itu perubahan distribusi konten sih, yang harus kita siaran di studio, kita siaran radio seperti biasa, di streaming atau di frekuensi, tapi karena pandemi kita nggak boleh ke kampus, nggak boleh ke studio, protokol dari kampus juga, jadinya kita rubah outputnya jadi podcast. Jadi rutinitasnya setiap hari kita ada upload podcast rutin sehari 2-3 sesuai jadwal programnya. Terus juga kalau kegiatan lain sih kita biasanya ngadain bonding online ya. Jadi kayak kita main game bareng, kita ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol bareng, kita rapat pleno, rapat divisi juga online. Sama kemarin kita baru ngadain salah satu acara tahunan kita Radioaktif. Itu rangkaian acaranya ada webinar, ada podcast competition sama closing night yang kita ngundang Mardial sama Syahrafi. Itu diadain secara online juga. Jadi sebenarnya kalau kegiatan sama pandemi nggak ada yang berkurang sih, cuman ada perubahan sedikit aja dari distribusi kontennya gitu. Oke. Oke, jadi perubahan teknis Kalau gitu dari ya Kak. 45 nih, coba Iya. kami dulu deh. Kalau kegiatan selama pandemi sih kayak kurang lebih hampir semuanya sama kali ya. Cuma mungkin kalau dari 45 sendiri, terutama dari siaran, sempat pas udah H-1 tuh kita mau on air untuk yang tahun ini. Nah itu baru pengumuman untuk apa sih, karena pandemi itu kan. Jadi udah besokannya tuh batal siaran gitu. Jadi kita muter otak gimana akhirnya bisa siarannya bisa berjalan lagi. Terus akhirnya awalnya itu kita bikin Sapa dari Rumah. Jadi kayak bikin konten di Instastory gitu, tim siarannya. Terus habis itu sampai yang akhirnya kita beralih ke siaran dari rumah, sampai sekarang udah bisa siaran di lab gitu. Jadi ya lumayan menegangkan lah pandemi ini gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kegiatan-kegiatan lain termasuk proker, terutama yang kayak program tahunan kita kayak 45 Station dan program-program kerja lainnya masih bisa berjalan sih walaupun secara online gitu. Selanjutnya gue mau pengalaman apa sih yang paling berkesan dan pas lagi siaran. Kak Holly dulu nih dari. Itu gue waktu itu dapat program traveling namanya Travelogy. Waktu itu lagi ngundang salah satu narasumber, dia itu traveler profesional gitu. Namanya Instagram itu Lost Packer. Nah, dia itu nyeritain gimana dia bisa jadiin traveling ini jadi pekerjaan yang menjanjikan gitu loh. Nah, dari siaran itu jujur dapat banyak banget hal menarik. Seru juga ya. Iya.
Kak Rizal nih, Kak Rizal. Oke, kalau gue sih pengalaman paling berkesan ya. Waktu kan gue juga masih baru ya di kampus gitu, masih semester 3 dan pengalaman siaran gue juga belum begitu banyak kan. Siaran itu siaran langsung di studio. Tiba-tiba tuh gue ngeblank gitu, bingung mau ngomong apa. Sama partner siaran gue pun kayak cuma lihat-lihatan doang gitu. Dan akhirnya juga bisa lancar lagi sih ya setelah itu. Cuman yang itu menurut gue berkesan lah buat gue belajar lagi gitu. Oke, berarti pengalaman yang mengantarkan nggak jelas. Lanjut. Oke, kalau dari ini nih Kamiskah, dari Miss Kamiskah, gimana Kak? Jadi kita itu pernah ada yang namanya switch position di yang announcer jadi operator, produser, yang produser jadi announcer kayak gitu-gitu. Yang announcer jadi operator, terus akhirnya panik sendiri dan segala macam. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kebiasaan apa yang suka dilakuin di ruang radio padahal itu dilarang? Jadi di lab radio itu sebenarnya dilarang banget bawa makanan sama minuman. Karena kan banyak alat-alat gitu kan, listrik juga, mungkin takut kena, takut koslet atau gimana lah. Nah cuma kan 2 jam siaran haus ya Bu. Jadi kadang-kadang nyelundupin aqua, itu nyelundupin roti, biskuit. Itu semoga nggak ketahuan sih. Cuma sejauh ini nggak pernah ketahuan sih untungnya. Abis ini ketahuan Kak, abis ini ketahuan. Habis ini kawan Oh iya sama benar. Kalau dari Kamiskah nih, apa Kak? Sebenarnya saya ingin meminta maaf ya kepada penjaga lab. Deh, larangan makan dan minum itu pasti yang bikin pasti ada gitu. Karena gue juga sama yang lain juga kayak gitu. Tapi bingungnya tuh petugas yang sering jaga studio tuh, anak-anak sekretariat tuh tiba-tiba langsung ada aja pas kalau kita lagi nyelundupin makan. Jadi udah taruh luar dulu, kalau dia udah pergi baru masukin lagi. Kalau dari Kak Holly nih, kalau Kak Holly apa Kak? Biasanya gitu sih, nggak boleh bawa makanan dan minuman kan, kecuali untuk narasumber gitu. Kalau narasumber boleh, cuman kan kita dipisah nih, ada ruangan produksi, ada ruangan studio siaran. Nah kalau di ruangan produksi itu masih boleh untuk minum ya, kalau makan nggak boleh. Nah cuman bandelnya sih sebenarnya bukan ke bandel sih, lebih ke lupa ya biasanya. Kadang-kadang tuh udah bawa botol minum, main masuk studio aja gitu loh. Jadi sebenarnya sama sih, cuman untungnya saling ngingetin aja. Jadi kita juga ada tulisan SOP sama do's and don'ts besar-besar gitu kan. Jadi untungnya nggak nyampe fatal yang dibawa masuk terus minum di dalam. Oke. Berarti rata-rata sama semua nih tentang makan dan minum ya. Selanjutnya hal yang paling dikangenin nih dari Radio Kampus Lo. Iya, kalau yang paling dikangenin ya, karena pandemi gini pasti ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol bareng di studio ya. Karena udah jadi rutinitas kebiasaan gitu loh, kayak gue tuh bisa Senin sampai Sabtu pasti ada aja waktu ke radio gitu loh, bahkan dari pagi sampai malam. Oke. Kalau gue sih anak-anaknya sih juga sama. Tapi yang paling kangen tuh kalau lagi ada proker, kita kan kadang suka cardan tuh. Itu tuh seru banget tuh, sampai tengah malam tuh masih di kampus, masih makan-makan, ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi kurang lebih sama sih ya, kangen sama suasana sama orang-orangnya gitu. Kalau gue itu sih. Oke, kalau di Kak Aceh nih. Kangen ini. Jadi 45 tuh anak 45 dulu punya kebiasaan. Biasa kita suka makan siang bareng. Kita beli nasi padang bareng-bareng, terus makan di kampus gitu rame-rame, bener-bener rame-rame, bisa 10 orang kali. Itu seru banget sih, dan bener-bener ngangenin sih, karena kan ngumpul-ngumpul ya. Sekarang kan nggak bisa. Jadi sedih gue. Sama sih ya, kayaknya sih sama yang lain, yang pasti dikangenin itu kebersamaannya. Kul, mau nanya nggak Kul? Mau dong. Ada nggak sih yang horor-horor kalau lagi pas siaran sendiri? Kalau buat kejadian horor sih gue belum pernah ya, karena juga gue mungkin nggak peka sama hal-hal kayak gituan. Mau siaran malam pun nggak pernah gitu ada kejadian horor sih kalau gue. Ya kalau gue sih sama kayak Rizal, tapi gue malahan belum pernah kedapatan siaran malam. Dari 45 nih Kak Aceh, ada nggak Kak? Sama aku siaran sih nggak pernah ada hal horor yang benar-benar horor kayak misalnya digangguin atau gimana, masih aman lah. Alhamdulillah sih belum pernah ada pengalaman horor-horor gitu. Oke, berarti aman ya. Coba kalau dari ini nih Radio UMN. Kalau dari UMN Radio, sama sih, gue juga belum pernah ngalamin yang pengalaman pribadi ya selama siaran. Cuman kalau misalnya cerita dari kru, itu waktu itu
di UMN Radio kan ada satu program horor ya, namanya Jerit Malam. Nah, waktu itu masih siaran offline, masih di studio. Waktu itu lagi ngundang salah satu narsum yang kalau nggak salah tuh dia bisa berkomunikasi katanya. Kalau ceritanya sih bisa berkomunikasi dan bisa berinteraksi gitu kan. Nah, waktu siaran itu sempat ada simulasi pemanggilan atau berinteraksi gitulah dilakuin. Waktu selama siarannya sih nggak ada masalah, nggak ada kejadian-kejadian gimana, cuman rada serem aja. Cuman setelah talk set itu, setelah abis itu masuk lagu, itu tuh menariknya adalah satu UMN mati lampu tiba-tiba. Langsung kalau podcast, waktu selama podcast tuh pernah waktu itu lagi ada salah satu episode podcastnya Jerit Malam, itu pas lagi ngobrol ternyata waktu didengerin sama pihak audio kreatif sama waktu di review ulang-ulang juga ada salah satu menit di mana kedengeran, kalau diperhatiin bener-bener tuh kedengeran ada suara cewek lagi cekikikan gitu. Penyiarnya kebetulan cowok semua. Jadi sampai sekarang masih belum tahu itu suara siapa, dan itu jadi misteri sih. Kakak yang jawaban masih alhamdulillah, coba untuk siaran di era deh. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih. Pernah nggak naksir sama sesama anak radio? Anjay. Dari cowok dulu deh nih, Kak Rizal nih. Pasti biasanya suka ngincar-ngincar nih. Oke, dari gua namanya cowok pasti pernah ya naksir-naksir cewek, apalagi yang cakep kan. Waduh. Jadi dulu waktu sebelum pelatihan di Radio Tiara itu kan ada namanya open house. Jadi kayak perkenalan tentang pelatihan gitu. Gue naksir satu cewek. Ada yang menurut gua menarik nih untuk gua kenal lebih dekat. Dan sekarang cewek yang dulu gua taksir jadi cewek gua sekarang. Idi. Wow. Sukses ya. Gue juga nih, Bang Rizal. Holly nih. Coba. Lu kenapa nanya Iya, cowok mulu tahu. sih? Ya kan, Oke, biasanya dari lanjut, cowok lanjut. tuh inian, cool. Oke. Paling gercep cowok mah. Ya kalau dari gua sih ya sama ya. Sebenarnya kalau cowok pasti ada aja gitu naksir. Cuman kalau dari gua sih ya udah sebatas naksir aja gitu. Cuman kalau misalnya dari kru sendiri sih biasanya ada aja tuh yang ujungnya jadinya jadian. Cinlok. Padahal dulu ceritanya baru kayak naksir aja, tahu-tahu udah gerak-gerak diem-diem, tahu-tahu udah ada kabarnya kalau udah jadian gitu loh. Jadi pasti ada aja sih ya tiap tahun. Oh, oke. Nggak dicaren kalau udah punya. Gue pernah sih waktu itu pas awal-awal diklat demen aja anaknya tuh diem gitu. Gak tau ya, Nah, cewek siapa tuh kadang kan kadang naksir gitu sama cowok yang diem, gak petakilan, cuek gitu lah, dingin. Kayak Nicola Saputra gitu. Tapi kayak cuman naksir doang gitu karena dia tergolong anak yang kurang aktif ya di radio dan dia anak malam, jadi gue nggak sering ketemu gitu sama dia. Oh, jadi Kak Vicky suka sama anak malam. Jangan di Anak spill malam deh. parah. Oke, kalau dari Kak Aceh nih. Pernah nggak, Kak? Naksir doang sih pernah yang kayak ih ganteng nih yang ini gitu. Cuma untuk kayak bener-bener naksir sampai suka yang serius sih enggak sih. Karena gimana ya? Ya udah setelah ngeliat mereka ganteng, pas kenal ya cakep banget orangnya. Udah gitu doang sih. Coba Kak Miska. Ampun. Sama sih kayak aku, soalnya aku bukan tipe yang gampang suka gitu loh. Kalau dari era FM nih, Kak Pikul. Gimana, Kak? Kok jadi nanya ke hostnya sih? Tips agar tetap enjoy siaran selama pandemi. Kalau dari aku sih intinya jangan ngerasa bosan. Karena menurut aku tuh bosan itu tuh sebenarnya terbentuk dari pikiran kita juga sih. Sugesti kita kan. Itu pasti akan mempengaruhi pas kita siarannya. Terus juga udah baca materinya dengan baik juga. Jadi gak usah yang kayak kaku-kaku baca banget gitu. Oke, kalau dari Kak Miska gimana? Yang penting jangan kira yang negatif-negatif gitu. Apalagi ini kan pandemi. Lebih ke positive vibes lah gitu, terutama sama tim siaran. Terus pikirin juga tujuan awalnya mau masuk radio tuh apa sih gitu. Kalau dari Kak Rizal gimana? Gue sih bangun suasana yang ceria gitu, asik suasana ceria. Biar nggak ngebosenin, mungkin main gitar atau main game gitu. Bangun suasana happy lah. Kurang lebih kayak gitu sih.